Saya ingin saudara perhatikan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ukurlah bait suci Allah dan mesbah. Ini bait suci namanya nih, ruang suci. Mesbah, ini mesbahnya. Yang paling zona aman menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu zona yang paling aman. Saya ulang, perhatikan ya. Menyembah. Lihat, ini adalah korban, ini juga korban. Di sini juga ada ukupan. Oke, saya cuma dua saja ini, dua alat. Ini yang dikorbankan adalah daging. Karena daging di situ yang berkaitan dengan penghapus dosa, kesalahan, dan lain sebagainya. Ucapan syukur, keselamatan, di sini dia. Tapi kalau di sini, kalau ini ada alasan. Saya diampuni dosa, saya menyembah, menangis. Terima kasih Tuhan kau sudah mengampuni aku dari dosa. Nyaris kecelakaan. Ada alasannya. Terima kasih saya tidak celaka. Disembuhkan, mau hampir mati disembuhkan. Terima kasih. Itu masih korban bakaran. Disembuhkan, nggak mau ucap syukur. Di luar. Gitu. Itu di luar. Ini yang ada alasannya. Dia mengucap syukur karena alasan. Tapi kalau susah, boro-boro dia. Beda sama ini. Ini tidak ada alasan apapun. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara punya roh? Rohlah yang memberi hidup. Betul ya? Dan saudara hidup karena roh. Di mana-mana saudara hidup, di mana-mana saudara harus menyembah. Selama ada roh dalam hidupmu, engkau harus menyembah. Tapi menyembahnya bagaimana? Dalam roh. Menyembah dalam roh. Ini pekerjaan roh dan kebenaran. Ini menjadi sajian kebenaran. Jadi alat ini berfungsi menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh. Paulus bilang, kalau aku menyembah begini, terima kasih Tuhan kau begitu baik bagiku. Itu aku menyembah dengan akal budiku. Kalau menyembah, aku menyembah dengan rohku. Tapi ada orang yang begini, tapi nggak kebenaran, nggak hidup dalam kebenaran. Ya ini nggak termasuk kriterianya. Kayaknya kebiasaan dia. Kelama-laman, sandalawas, kelama-laman, sandalawas. Kebiasaan. Roh itu mesti dalam diri, mengalirnya dari hati, bukan karena hafal. Menyembah dalam roh. Dan hidup dalam kebenaran. Dia sudah menyembah dalam roh. Tapi hidup dalam kebenarannya bagaimana? Kriterianya menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu zona teraman. Sebab pada saat saat Tuhan menghancurkan bumi dengan air bah. Tuhan bilang, rohku tidak betah. Maka rohku akan diambil dari bumi. Sebenarnya yang menahannya Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu ada di dalam setiap anak Tuhan. Sebenarnya orang yang percaya kepada Yesus sudah ada Roh Kudus dalam dirinya. Tapi tidak diluaskan, tidak memenuhi seluruh kehidupannya. Mentok di Roh Kudus dalam hati. Karena percaya kepada Yesus. Dialah yang menghambat. Oke, kita harus meluaskan Roh Kudus bekerja. Pada saat itu Tuhan mengangkat rohnya. Jadi sebelum Antikris datang, 3,5 tahun yang kedua, Tuhan angkat rohnya. Lah karena kita Roh Kudus tinggal dalam kita, ya kita ikut terangkat. Betul? Ada balon, 2 balon. Yang satu balon itu dikasih angin yang ada gasnya. Yang satu balon dikasih dengan angin biasa. Mana yang terbang? Tergantung. Kalau gasnya cuma sedikit nggak terbang, dia terbang terus turun lagi. Jadi tergantung gasnya kan. Tapi kalau gasnya membuat balon itu menjadi besar, ini balon ini balon biasa. Anginnya biasa, tapi dua-duanya sama besar. Yang satu yang ada gasnya terbang. Yang cuma angin biasa nggak terbang-terbang. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat balon ini terbang? Apa balonnya? Bukan, gasnya. Kenapa balon yang ada gasnya terbang? Karena gasnya di dalam balon ini. Kayak begitu juga.
selama kita menyembah dalam roh dan kebenaran, maka engkau akan disingkirkan. Ambil pesan Tuhan ini, karena waktunya sungguh sudah dekat. Sedikit saya beritahu, ada beberapa poin. Semua orang muda, ya saya bicara semualah, tapi khususnya orang muda. Mengapa? Engkau generasi terakhir. Sekarang saya melihat dalam semua koran, ada orang muda mati, dibunuh pacarnya, mati kecelakaan. Hampir semua beberapa orang muda usia 19 mati. Dan kasus dengan pacar dan lain sebagainya. Teman akrab dan lain sebagainya. Beberapanya ada orang Kristen di situ. Iblis sedang mengincar saudara. Tapi Tuhan juga mengincarmu. Tuhan akan menjagamu untuk tetap hidup. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau tetap hidup. Mengapa? Sebab saat saudara hidup sampai Tuhan datang, itu berfaedah. Kalaupun saudara mati dalam Kristus, iya oke, saudara akan dibangkitkan. Tapi di sini yang dicari adalah yang hidup sampai Tuhan datang. Mengapa? Mengapa itu berfaedah? Beberapa ayat saya beritahu. Roma menyebutkan begini. Semua makhluk sedang sakit bersalin. Sambil menunggu pengangkatan anak. Saya baca saja. Semua makhluk sedang sakit bersalin. Sambil menunggu pengangkatan. Roma pasal 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk di dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi semua makhluk itu mengeluh, menunggu anak-anak Tuhan rapture, dimuliakan, disingkirkan. Mereka menunggu semua makhluk. Jadi menunggu saudara. Mata semua makhluk sedang memandang kita yang masih hidup. Termasuk orang-orang Kristen yang sudah mati. Kenapa? Sebab inilah yang Paulus bilang. Aku memberitahu kepadamu suatu rahasia. 1 Tesalonika. Cepat saja. Perhatikan ada beberapa poin di sini. 1 Tesalonika. Pasal sebentar ya. Pasal 4. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sebelumnya saya baca dulu Ibrani pasal 11. Perhatikan, ini adalah poin terakhir. Ibrani pasal 11. Kalau saudara baca semua ayat dari Ibrani, tokoh-tokoh iman, Abraham mati karena imannya, tapi kemudian mati. Daud karena imannya mati. Dan semua tokoh-tokoh iman, mereka semua mati karena iman mereka. Ada yang karena mujizat, terjadi mujizat, oleh imannya terjadi mujizat. Ada yang membiarkan dirinya digergaji. Mereka martir, mati syahid. Karena mereka punya pengharapan adanya kebangkitan orang mati. Jadi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit dalam kesesakan, kekurangan. Dunia, ayat 38, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, di pergunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun imam mereka telah memberikan kepada mereka sesuatu yang kesaksian yang baik. Dengar baik nih. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Dengar baik lagi. Tanpa kita yang masih hidup.
Mereka yang telah mati dalam iman tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ini mengandung makna. Dan Paulus memberitahu, inilah aku katakan sesuai dengan firman Tuhan. Kita yang masih hidup tidak mendahului mereka yang sudah mati dalam Kristus. Jadi mereka yang mati dalam Kristus lebih dulu bangkit, baru kita diubah. Tetapi mereka yang mati dalam Kristus menunggu orang yang hidup di dalam dunia ini yang mempertahankan iman. Jikalau ada satu orang saja di dunia ini oleh karena beratnya hidup, satu orang Kristen, yang lain gugur imannya, satu orang Kristen di bumi ini yang mempertahankan imannya sampai Tuhan datang. Jutaan, ratusan juta orang yang mati dalam Kristus bangkit karena satu orang ini. Satu orang ini sebagai pemicu. Kalau orang Kristen menjadi frustrasi, yang lain gugur, yang lain imannya gugur, tapi yang lain mereka mempertahankan iman, kemudian mati oleh karena penyakit, kecelakaan, mati dalam iman. Oke, semuanya pada mati, tinggal satu yang masih hidup. Dia mempertahankan imannya. Oleh karena yang satu orang ini, jutaan orang, ratusan juta orang, sejak dalam zaman Adam sampai sebelum dia bangkit semua tuh. Gara-gara yang satu orang ini sebagai pemicu. Tapi saya bilang Tuhan tidak satu orang Tuhan. Ada banyak di sini Tuhan. Amin. Itu sebabnya engkau harus hidup. Dan Tuhan akan menjagamu. Saya berkata Tuhan saya akan hidup sampai Tuhan datang kali yang kedua. Saya beritahu. Kenapa menjadi sesuatu yang saya targetkan saya harus hidup sampai Tuhan datang. Ini kelebihannya. Daud mati, Abraham mati. Siapa semuanya mati. Termasuk Yesus pernah mati, tapi dia bangkit. Tapi matinya karena ada maksud. Yang terakhir tidak mati Elia dan Musa. Tapi akhirnya mati kan. Semua yang namanya manusia mati. Betul? Kecuali cuma satu, Henok. Karena dia tidak akan mati. Dan yang kedua, orang-orang yang hidup sampai Tuhan datang. Tidak mengalami kematian. Jadi kalau di sorga kenalan. Musa, oh mati. Kamu siapa? Harun. Pernah mati? Gak pernah. Loh iya. Karena manusia, yang namanya manusia, udah ditakdirkan mati. Tapi ada kesempatan. Loh ini yang Tuhan bilang. Menjadi catatan sejarah tersendiri. Tidak mati loh. Ini orang yang tidak mati loh. Ada kelebihannya. Tidak mati. Memang orang-orang yang tidak mati yang hidup sampai Tuhan datang. Itulah yang akan membangkitkan. Pada saat saya bicara ini kepada orang-orang kumpulan di Katolik, saudara. Ada satu orang berkata, Pak Pendeta, lebih baik saya mati sekarang Pak Pendeta. Loh, kenapa jadi frustasi Pak? Sebab saya melihat susah, mendingan saya mati sekarang. Memang, kalau ada orang mati sekarang, katakan hanya percaya saja, selamat dia. Jadi begitu dalam napas terakhir, saya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mati, selamat. Tapi kalau dalam zaman antikris, sorry, orang yang percaya Yesus tidak selamat. Tertinggal, bukan tidak selamat, tertinggal. Orang yang bertobat tertinggal. Orang yang cuma dibaptis air tertinggal. Orang yang baptis Roh Kudus juga kalau dia tidak masuk di dalam menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Sorry, tidak selamat. Sedangkan mempertahankan menyembah dalam roh dan kebenaran ini memang sulit. Sulit nggak? Tidak sulit. Karena Roh Kudus bersama dengan kita. Andalkan Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan.